Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah sahabatku sekalian, sama-sama kita bertemu lagi di kajian bulan Ramadan. Semoga dengan mengikuti kajian ini menjadi rahmat bagi kita semua, dilipat gandakan pahala kita semua, khususnya pada bulan Ramadan ini. Insya Allah tema kali ini kita akan mengulas sedikit tentang bagaimana kita mentadaburi Al-Quran. Tadabur, sering kita mendengar kata itu, tapi mungkin belum kita mengetahui secara lebih mendetail. Kata tadabur itu berasal dari kata dubur yang artinya belakang. Ini merupakan lawan kata dari kubul. Ada dubur, ada kubul. Kalau dubur belakang, kubul itu depan. Misal dalam padanan kata duburus syai' artinya adalah bagian belakang sesuatu. Kata dubur ini memiliki mustaq, memiliki bentukan kata lainnya, yaitu dabbaro. Ya, dabbaro yudabbiru tadabbur, tadabburon. Ya, yang artinya adalah memikirkan sesuatu yang ada di akhir atau belakang sesuatu. Misal dalam padanan kata tadabbartu al-amro, yang artinya adalah saya memandang atau memperhatikan sesuatu yang ada di belakang atau sampai akhirnya. Nah, jadi kalau misalnya padanan kata tadabur itu terkait dengan sesuatu yang terdapat di akhirnya, maka dari sini dapat dikatakan bahwa tadabur, ya, tadabur Al-Quran itu adalah pemikiran yang komprehensif yang dapat mengantarkan kita kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran dan tujuan akhir yang hendak dicapai ketika kita membaca Al-Quran. Dimana kalau kita lihat dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi mengatakan, fa idza syara'a fil qiraati falyakun sya'nuhu al-khusyu' wa tadabbur indal qiraah. Bahwasanya apabila kita melangsungkan diri membaca Al-Quran, maka diharapkan hendaklah dengan khusyuk dan juga dengan merenungi, dengan tadabbur Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perintah untuk mentadaburi, untuk mendalami Al-Quran dalam bentuk pertanyaan. Afala yatadabbaruna Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 82, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, tidak mentadaburi Al-Quran. Dalam dalam ayat yang lain dijelaskan, wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkaru ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika adalah kitab yang diturunkan kepadamu, mubarakun yang penuh keberkahan, liyadabbaru untuk ditadaburi, untuk diperhatikan, ayatihi ayat-ayatnya. Dimana dengan kita mentadaburi Al-Quran maka waliyadzakkaru ulul albab, supaya nanti mendapatkan pelajaran dengan tadabur tersebut. Waliyadzakkaru ulul albab, supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang memiliki akal. Dalam hal ini mentadaburi Al-Quran, memperdalam Al-Quran, makna-maknanya, ada terdapat berbagai macam hadis dan juga pengalaman para ulama-ulama salaf yang banyak tersebar di kitab-kitab, di mana dikisahkan ada jamaah para ulama yang ulama salaf, mereka itu membaca Al-Quran, di mana mereka itu membaca satu buah ayat saja lalu dipelajari, ditadaburi, dihayati, lalu diulang-ulang sampai dari malam itu sampai waktu subuh. Di mana tidak jarang
karena penghayatan mereka itu sampai ada yang di sini dikisahkan sampai ada yang pingsan begitu ya, karena apa ya, begitu menghayati ayat-ayat tentang siksaan, ayat-ayat tentang surga dan neraka begitu. Lalu kita melihat salah satu ungkapan ulama bahwasanya yang diketengahkan oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas, di mana yang suka masyhur begitu ya, diterangkan oleh ulama bahwasanya obat hati ya, dawaul qalbi khamsatun. Obat hati itu ada 5 perkara. Di mana salah satunya adalah qiraatul Quran bitadabbur ya, membaca Al-Qur'an dengan mentadaburinya. Dalam hal ini baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mentadaburi Al-Qur'an dengan cara mengulang-ulangnya. Di sini dikasahkan bahwasanya an Abi Dzar, dari sahabat Abi Dzar, qala qama nabiyyu bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Ya. Bahwasanya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ketika waktu beliau sholat malam begitu mentadaburi ayat Al-Qur'an sampai beliau mengulang-ulang ayat tersebut ya, dari malam sampai waktu subuh. Lalu dalam hadis lain pun diketengahkan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun melakukan hal yang serupa ya, mengulang-ulang ayat sampai waktu subuh. Ini ayat di surat Al-Jathiyah ayat 21. Lalu bukan hanya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, para sahabat pun sama melakukan hal seperti ini. Mereka mengulang-ulang ayat tertentu ketika mereka membaca pada waktu sholat ataupun dalam hal yang lain. Di sini dikisahkan adalah Sayyidah Asma ya radhiyallahu anhuma ya. Beliau pernah membaca ya ayat diulang-ulang sehingga cucunya yang hendak menemuinya, ini dikisahkan dari cucunya, dari Syekh Abbad bin Hamzah, bahwasanya mengulang-ulang ayat tersebut ya, Sayyidah Asma radhiyallahu anha itu. Dan ketika begitu lama gitu mau menemui itu ya, Syekh Abbad ini beliau pergilah ke pasar begitu karena merasa kelamaan. Dan ternyata setelah pulang dari pasar pun ya, Sayyidah Asma itu radhiyallahu anha masih tetap mengulang-ulang, begitu mendalami, begitu menghayati ayat Al-Qur'an yang dibacanya. Lalu dilanjutkan lagi pembahasan selanjutnya oleh Imam An-Nawawi tentang keutamaan menangis ketika membaca Al-Qur'an. Yahmilul alal buka fi halatil qiraah ya, yaitu berusaha untuk menangis dalam membaca Al-Qur'an. Tentu saja ini tidak lepas daripada penghayatan yang luar biasa terhadap Al-Qur'an. Wa huwa sifatul arifin wa syiar ibadullahi sholihin. Yang ini merupakan adalah sifat hamba-hamba Allah yang makrifat dan tanda orang-orang soleh. Semoga pada bulan Ramadan ini kita pun bisa mentadaburi Al-Qur'an. Bukan hanya membacanya, tapi kita memahami, menghayati, bahkan bisa sampai mengamalkan walaupun hanya 1 ayat saja. Sahabat daku, semoga bermanfaat, semoga ini bisa menjadi amal ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.